Si penderita tadi bisa untuk menjalani puasa Ramadan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh dokter, baik dari segi stadium penyakitnya, kondisi fisiknya, ataupun pengobatan yang akan dijalani oleh si penderita tadi. Dari situlah dapat kita ambil kesimpulan apakah dia bisa menjalani puasa. Jalan puasa ini bisa juga puasanya secara penuh, 1 bulan penuh. Bisa menyesuaikan ada kondisi-kondisi yang misalnya dia harus di kemo di bulan puasa itu, atau dia harus disinar di bulan puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sana Jamil, dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Citra Mustika sebagai host dalam acara Obrolan Cegah Inspirasi Hidup Sehat. Nah Sana Jamil, hari ini kita akan berbincang-bincang keren dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis bedah, subspesialis beliau adalah onkologi. Sana Jamil, Citra mau menginformasikan nih bahwa Rumah Sakit M. Jamil memiliki layanan klinik Pagarium yang dimana pelayanannya adalah dari pagi sampai sore, melayani pasien umum dengan spesialis subspesialis yang terbaik. Karena sudah mendekati bulan Ramadan, maka obrolan cegah hari ini bertemakan amankah puasa Ramadan bagi penderita kanker. Nah, untuk itu sudah kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Rahmat Taufik, SPB K Onkologi. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan onkologi RSUP Dr. M. Jamil Padang. Untuk itu langsung kita sapa beliau. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Sibuk poli onkologinya dok? Tetap seperti biasa Citra. Masya Allah. Dok, langsung sapa dulu dong Sana Jamil dimanapun berada. Halo Sanak Jamil semuanya, kita bertemu lagi dalam obrolan cegah yang diangkat oleh Rumah Sakit M. Jamil. Nah dok, kalau kita berbicara tentang onkologi, lebih keingat kankernya ya dok ya. Gini dok, karena mau masuki bulan puasa, mendekati Ramadan ya dok ya, tentu para penderita kanker mau bertanya-tanya nih dok, bisakah seorang penderita kanker menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan? Jadi Citra, yang Citra tanyakan tadi itu memang sering kami temui sehari-hari. Kita tahu bahwa penyakit kanker ini adalah penyakit yang pengobatannya dalam jangka panjang, termasuk juga ketika menghadapi bulan Ramadan. Sering pasien yang kami hadapi di ruangan praktek, bagaimana kami dok menghadapi bulan Ramadan, apakah kami bisa menjalankan ibadah puasa, bagaimana dengan pengobatan kami. Jadi kalau kita jawab pertanyaan tadi, kita tidak bisa menjawab bisa atau tidak tanpa melihat faktor-faktor yang terhadap pada si pasien itu sendiri. Kita tahu bahwasanya kanker ini terdiri dari beberapa stadium yang menyatakan di sini adalah kondisi penyakitnya dan kondisi berarti ya dok ya? Kondisi penyakitnya yang berhubungan dengan kondisi fisik si penderita kanker tadi. Kalau dia masih di stadium-stadium awal atau stadium 1 atau 2 dengan disertai kondisi fisiknya yang masih bagus, insya Allah dia bisa menjalani kegiatan bulan Ramadan seperti yang dialami oleh orang sehat. Seandainya kondisi penyakitnya sudah stadium lanjut, di mana juga disertai dengan kondisi fisiknya yang menurun, tentu kita juga tidak mengharuskan atau bisa membolehkan dia menjalani kegiatan bulan Ramadan tadi. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan dari kondisi fisik atau kondisi penyakit kankernya. Adalah pengobatan apa yang dijalani oleh si pasien itu pada saat itu. Misalnya seseorang itu menjalani pengobatan dalam bentuk operasi. Mungkin kalau untuk di hari operasi, kemudian beberapa hari setelah dia menjalani operasi, mungkin dia bisa tidak berpuasa. Kemudian kalau seandainya dia udah pulih kondisi badannya, mungkin dia berpuasa lagi. Atau kalau misalnya saat itu dia menjalani pengobatan kemoterapi, mungkin kalau dia di hari dia menjalani obat kemo, di mana obat itu disuntikkan ke pembuluh darahnya, bisa jadi dia tidak berpuasa. Atau bisa juga beberapa hari sesudah dia di kemo tadi, misalnya mengalami dia agak mual, muntah, mungkin dia juga tidak berpuasa. Jadi baik tidak puasa berarti ya tidak puasa ya. Atau bisa juga dia mengalami pengobatan radioterapi atau kemo yang berbentuk oral atau seperti minum obat.
Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itulah mungkin seseorang itu bisa berpuasa atau tidaknya, tergantung dari pertama dengan kondisi penyakit itu sendiri, kemudian yang kedua kondisi stadium fisiknya, yang terakhir yaitu kondisi pengobatan apa yang sedang dia jalani pada saat itu. Pasien itu sendiri tahu bagaimana rasanya tubuhnya boleh berpuasa atau tidak berarti ya dok ya, bukan tergantung bagaimana pengobatannya sebenarnya ya dok. Berarti intinya boleh berpuasa kalau memang tergantung dari faktor-faktor tadi ya dok ya. Sudah hampir mendekati bulan puasa nih dok, tentunya pasien-pasien penderita kanker ingin juga ini berpuasa dengan baik dan lancar dok. Nah ini dok, ada nggak persiapan-persiapan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh penderita kanker dalam menghadapi puasa bulan Ramadan nih dok? Pas sekali tema yang kita angkat pada hari ini, di mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan. Jadi kami anjurkan kepada pasien-pasien kami penderita kanker sebelum memasuki bulan Ramadan, apakah bisa berpuasa atau tidak. Langkah yang pertama itu yang harus dilakukan adalah berkonsultasilah kepada dokter tempat dia berkonsultasi selama ini. Oh, berarti di mana dia perawatan biasanya konsul, balik lagi berarti sama dokternya ya dok ya? Nggak boleh terputus ya dok ya? Nggak boleh terputus ya. Jadi biasanya kan penderita kanker itu berobat tuh kadang ada yang sekali sebulan, ada yang sekali 2 minggu. Tapi kalau memang dalam jangka waktu puasa yang dalam beberapa hari ini dia konsultasinya misalnya masih lama lagi, sebaiknya kami anjurkan untuk berkonsultasi. Yang dikonsultasikan di sini adalah apakah fisik dari si penderita tadi bisa untuk menjalani puasa Ramadan. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh dokter, baik dari segi stadium penyakitnya, kondisi fisiknya, ataupun pengobatan yang akan dijalani oleh si penderita tadi, dari situlah dapat kita ambil kesimpulan apakah dia bisa menjalani puasa. Jalan puasa ini bisa juga puasanya secara penuh, 1 bulan penuh, atau bisa menyesuaikan ada kondisi-kondisi yang misalnya dia harus di kemo di bulan puasa itu, atau dia harus disinar di bulan puasa itu. Nanti kalau kemo memang harus nggak puasa dulu ya dok ya? Sebaiknya tidak. Persiapan fisik harus ada nggak dok untuk menjalani puasa selama bulan Ramadan ya dok? Ya, kami sambung yang tadi. Jadi setelah dia berkonsultasi dengan dokternya, kemudian yang kedua adalah bagaimana si pasien itu menyiapkan fisiknya. Fisiknya di mana kalau kesehariannya dia tidak berpuasa, sekarang dia akan menghadapi puasa yang lebih kurang 10 sampai 12 jam. Tentu sebelum dia memasuki bulan tadi dia harus mengalami latihan-latihan khusus atau persiapan fisik yang akan dia jalani pada puasa nanti. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting sekali bagi penderita kanker ini dalam menghadapi puasa adalah pendampingan keluarga. Berarti peran keluarga sangat sekali di sini ya dok ya. Sakit kanker tentu akan ada hal-hal yang tertentu yang kadang yang tidak bisa kita tebak dalam perjalanan dia keseharian, apalagi ditambah dengan kondisi fisiknya dalam keadaan berpuasa. Jadi dengan adanya pendampingan dari keluarga tadi memungkinkan si pasien akan lebih aman dan nyaman untuk menghadapi atau menjalani ibadah puasa. Ini spiritual dan moralnya ya dok ya, bahwa dia ada diperhatikan berarti ya dok ya. Intinya berarti pasien-pasien yang mau berpuasa, lakukanlah memang fisiknya memang diketahui sanggup untuk berpuasa berarti ya dok ya. Yang penting dia jangan memaksakan diri. Yang penting jangan memaksakan diri dan berpuasalah jika mampu berarti ya dok ya. Baik dok, kalau kita sudah berpuasa nih dok, tips bagi penderita kanker dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan ini gimana kira-kira nih dok? Tips dan trik yang harus dijalani oleh penderita kanker kita menghadapi puasa Ramadan, ada beberapa hal yang harus dijalani oleh penderita tadi. Yang pertama adalah tetap ikuti apa yang diajukan oleh dokternya, itu kuncinya. Ibaratnya kalau pengobatannya kemo ya kita tetap dilanjutkan kemonya. Kalau misalnya di bulan Ramadan itu memang jadwal kemonya atau jadwal radioterapi atau sinarnya atau memang jadwal operasi tetap jalani sesuai. Tidak diputus selama bulan puasa berarti ya dok. Dokternya menganjurkan ibu puasanya jangan penuh. Ibu puasanya cukup beberapa hari dengan melihat kondisi fisik dan kondisi penyakit dari penderita ya tetap ikuti seperti itu. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam kesehariannya tetap jangan lewatkan sahur dan berbuka tadi.
Kalau seandainya ada obat-obat yang obat kemonya dalam bentuk pil atau tablet, misalnya 2 kali sehari pemakaiannya, itu membantu juga untuk mengingatkan dia minum obatnya. Jadi bisa diminum sebelum sahur dan sesudah berbuka. Berbanyaklah istirahat, tentu yang untuk aktivitas fisik selama bulan puasa antara seorang penderita kanker dengan yang orang dalam keadaan sehat tentu akan berbeda. Mungkin lebih banyak istirahatnya. Kemudian juga makanannya juga diatur, baik. Dan juga yang penting sekali adalah terbuka dengan keluarga yang mendampingi tadi. Ini lebih kemana ini, Dok? Seorang penderita kanker tadi telah menjalani puasa beberapa jam, kemudian ada hal-hal yang mengganggu di perjalanan fisiknya untuk menjalani puasa tadi. Kalau memang tidak mampu atau ada hal-hal yang mendadak yang menyebabkan kondisinya tidak bagus, ya terbuka aja sama keluarga, sampaikanlah bahwasanya misalnya dia tidak mampu untuk menyelesaikan puasanya, ya kita buka. Atau misalnya ada pengobatan yang harus dijalani atau ada kontrol yang harus dijalani di bulan puasa tadi, ya sampaikan saja keluarga, jangan ditutup-tutupi karena ingin puasanya penuh nanti ditutup-tutupi dengan. Jadi intinya kesimpulannya itu jangan memaksakan diri lah. Kita tahu bagaimana mampunya kita berpuasa, berarti ya, Dok? Iya. Tuhan pun pasti tahu juga dengan kondisi fisik. Baik, Dok. Ada juga nih, Dok, yang bertanya, Sana Jamil ini, Dok. Kalau kita penderita kanker, itu makanannya boleh makan banyak-banyak aja kan? Katanya, saya udah kanker nih, boleh makan banyak-banyak apa yang saya suka. Atau memang ada harus pilihan-pilihan makanan yang harus dipilih oleh penderita kanker sama berpuasa nih, Dok? Ya, untuk makanan penderita kanker tentu harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan kondisi penyakit. Artinya jangan berlebihan, kemudian jangan memaksakan misalnya pas waktu berbuka atau pas waktu sahur tadi secara berlebihan, nanti akan membebankan dari tubuh dari si penderita tadi. Jadi usahakan dari segi makanan disesuaikan kondisi fisiknya untuk mengolah makanan tadi. Kemudian pada waktu berbuka juga seperti itu. Jangan langsung dengan jumlah porsi yang besar sehingga membebankan kondisi fisik si penderita itu sendiri. Yang kita siap saja kadang yang langsung dibeban dengan berat itu langsung bermasalah. Apalagi pada pasien-pasien kita yang memang secara fisik sudah sedikit bermasalah. Berarti kita bertahap-tahap ya, Dok ya. Paling penting itu keterbukaan dengan keluarga ya, Dok ya. Terus ketahui kemampuan diri ya, Dok ya. Nah, gini, Dok. Setelah sampai di acara kita yang tips tadi, sebelum acara kita ditutup, ada nggak pesan dan pesan atau tips untuk penderita kanker sehubungan dengan bulan puasa, Dok? Pada pasien-pasien kami yang kebetulan melihat podcast kita pada siang ini, ada beberapa tips yang dapat kami sampaikan atau pesan dapat kami sampaikan kepada pasien kita. Yang pertama adalah sebelum masuk bulan puasa, yang pasti itu adalah berkonsultasilah ke dokter onkologi yang selama ini merawatnya. Konsultasikan tentang penyakitnya, kemudian konsultasi tentang kesiapan fisik dalam menghadapi bulan Ramadan. Kemudian juga pesan kami juga adalah disiplin dengan terapi yang telah diatur oleh dokternya. Artinya kalau memang jadwal di bulan Ramadan berhubungan dengan pengobatan kemo misalnya atau radioterapi misalnya, karena pingin puasanya penuh sehingga tidak dilanjutkan dengan itu. Jadi kalau itu dilakukan nanti akan berakibat yang tidak bagus terhadap penyembuhan penyakitnya. Kemudian yang terakhir adalah tawakal. Bahwasanya bahwasanya penyakit yang kita derita ini merupakan datangnya dari Allah, dari Tuhan kita, dan kita merupakan orang-orang pilihan yang diberi oleh Tuhan untuk mendapat penyakit ini. Sebab tidak semua orang akan sabar dengan penyakit ini sebenarnya. Ya. Berarti orang-orang pilihan Allah berarti ya. Iya. Jadi bagaimanapun beratnya puasa nanti pasti ada jalan Allah bagi penderita kanker ini supaya penderita kanker ini dapat menjalani puasa semampu yang dia lakukan. Nah, itulah tadi tips bagaimana sih seorang penderita kanker menjalani bulan puasa dengan yang cantik dan hebat. Nah, terima kasih dokter sekali lagi sudah hadir di obrolan Ciga kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi Sana Jamil dimanapun berada. Untuk itu, Citra mohon pamit undur diri bersama Dr. Taufik.
dan bertemu kembali di obrolan cegah berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Nah, Sanak Jamil boleh melihat sosial medianya RSPM Jamil untuk di bawah ini untuk informasi kesehatan lainnya. Kami Rumah Sakit Jamil siap melayani dengan sepenuh hati. Amin.